Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kresna Dwi Cahyo Nugroho di IPmu Talk hari ini. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu dari salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia nih teman-teman. Nah, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama sales dan marketing JNE Denpasar, yaitu Ayu Arista. Oke, dan teman-teman, masih seperti minggu-minggu lalu, IPmu Talk hari ini kita akan membagikan untuk 3 orang yang beruntung nih, yang tentunya mengikuti IPmu Talk hari ini di IG dan di Facebook. Kita akan membagikan saldo OVO sebesar 25.000 untuk 3 orang. Nah, gimana cara mendapatkannya buat teman-teman yang bertanya pada hari ini di kolom komen. Nah, nanti tim kita akan memilih nih siapa dari teman-teman yang beruntung akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp25.000. Nah, teman-teman, tanpa panjang kali lebar lagi, kita langsung aja deh ngobrol sama sales marketing JNE Denpasar, yaitu Ayu Arista. Halo, selamat siang. Halo, siang-siang Kak Krisna. Betul, dengan Bu Ayu ya. Ya, saya sendiri. Yes, apa kabar Bu Ayu? Luar biasa sehat. Kak Krisna gimana kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Dan juga teman-teman sudah hadir juga bersama kita Bli Indra Wiguna. Halo, halo, halo Kak Krisna. Halo, selamat siang Bli. Selamat Gimana siang kabarnya juga Bli? Kak Krisna. Baik-baik Kak Krisna. Kak Krisna bagaimana? Alhamdulillah masih diberi kesehatan Bli. Siap. Oke, terima kasih buat Bu Ayu dan Bli Indra, betul ya? Iya, betul beli. Oke, atas waktunya di siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol nih di IPmu Talk hari ini. Terima kasih banyak nih buat JNE Denpasar atas waktunya. Oke, mungkin bisa kita mulai nih untuk Bu Ayu dan Bli Indra. Sebelum kita masuk ke topik utama kita nih di siang hari ini, boleh dong dijelasin kepada teman-teman di siang hari ini JNE Denpasar, atau mungkin bisa diceritain dulu sejarah JNE sebagai logistik salah satu terbesar di Indonesia nih. Boleh dong Bu Ayu dan Bli Indra dijelasin nih ke teman-teman pada siang hari ini. Oke, thank you Kak Krisna. Jadi mungkin sedikit dulu ya, apa namanya tadi Kak Krisna menyampaikan sejarah JNE gitu. Kalau kita JNE kurang lebih sudah 30 tahun ya. Kalau tahun ini nanti November ya. JNE genap Oke. 31 tahun ya. JNE berdiri di tahun 1990 ya. Jadi sudah Wow. 31 tahun JNE sebagai perusahaan anak negeri membantu ya untuk mendistribusikan logistik, kemudian pengiriman kepada masyarakat di seluruh Nusantara gitu. Nah, mungkin sedikit Kak Krisna kalau dari JNE ya, kita perusahaan logistik anak negeri ya, pastinya sangat bangga sekali untuk mendukung perkembangan dunia logistik di Indonesia tentunya. Nah, JNE hadir di sini dengan berbagai fitur, kemudian servis layanan yang bisa kita tawarkan kepada para pelanggannya JNE. Nah, kalau secara servis sendiri, JNE mungkin tidak jauh berbeda ya dengan perusahaan logistik yang lainnya, yang mungkin memang menawarkan berbagai fitur, kemudian ada juga layanan dan juga produk-produk yang bisa dijadikan dijadikan solusi ya untuk menjadi pilihan dari si customer itu sendiri. Nah, kalau dari JNE sendiri kita ada kurang lebih 8 servis ya yang bisa kita berikan untuk para pelanggan ataupun customer di sini. Nah, cuman yang mungkin familiar ya di masyarakat umum itu yang mungkin biasanya didengar atau layanan service, kemudian kita juga ada reguler ya. Kemudian ada juga layanan terus kita juga ada yang moda transportasi darat ataupun laut dengan servis GTR ya, JNE Tracking. Kemudian JNE juga tidak hanya menghandle kiriman domestik, tapi kita juga ada layanan international service gitu. Wow. Jadi JNE ada domestiknya juga ada untuk international service-nya gitu Kak Krisna kurang lebih. Wow,
Keren, keren Bu. Berarti tadi dijelasin sama Bu Ayu, JNE tahun ini 31 21 tahun ya sudah tahun. beroperasi di Indonesia ya. Dan yang Nah, tadi yang kita underline adalah ini adalah perusahaan anak bangsa, teman-teman. betul. Sangat Satu luar kebanggaan biasa ya, banget. perusahaan anak Pastinya, bangsa. pasti. Dan udah pasti nih, JNE saya yakin buat teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini, siapa sih yang nggak tahu JNE? Pasti kalau mau ngirim barang, either itu di dalam kota atau luar kota, pasti ini sudah menjadi salah satu opsi terbaik nih untuk mengirimkan barang-barangnya. Dan yang sudah pasti 31 tahun, udah nggak usah diraguin lagi deh teman-teman untuk servis dan layanan yang diberikan oleh JNS itu sendiri. Nah, keren, keren banget. Kalau ada tambahan dari Beli Indra? Oke, mungkin kalau beli Indranya dia live ya, nanti jadi satu di sini aja Kak Krisna, nggak apa-apa. Nanti Arista yang Oke, bantu. oke, baik, baik. Oh, panggilannya Mbok Ayu atau Mbok Arista nih? Ayu boleh, Arista boleh. Oke, Yang oke, mananya baik. boleh ya. Oke, baik, baik, baik. Oke, kita lanjut lagi nih, Bu Ayu. Tadi kan sudah dijelaskan secara garis besar layanan-layanan JNE apa aja yang ditawarkan kepada masyarakat, dan mengacu ke topik kita pada siang hari ini nih, Mbok dan Bli Indra, tentang cash on delivery atau COD. Nah, kalau kita lihat juga kan perkembangan dan minat dari COD ini, apalagi bisa dibilang 1 atau 2 tahun terakhir ini kan makin meningkat ya, apalagi di kondisi saat ini nih, kita masih dalam kondisi pandemi. Dan ini adalah salah satu opsi layanan buat para konsumen agar bisa lebih percaya lagi nih dari barang-barang yang mereka beli dengan layanan COD ini. Nah, sebelum kita masuk, mungkin dari Bu Ayu atau Beli Indra, boleh dijelasin dulu dong, ini buat teman-teman COD nih atau cash on delivery seperti apa sih? Karena kan kita tahu COD sendiri kan masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 90-an, tahun 96, dan dipelopori oleh salah satu perusahaan terbesar juga nih e-commerce di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari tahun 96 sampai tahun 2021 ini, kalau menurut Bu Ayu sendiri dan Bli Indra, perkembangan COD sendiri dan JNE seperti apa sih, Bu? Oke, kalau kita bicara terkait dengan layanan cash on delivery ya atau COD, memang salah satu metode pembayaran yang sangat booming sekali ya di kalangan belanja online atau belanja digital gitu ya, Kak Krisna ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ya, ada survei yang menyatakan Badan Statistik ya, untuk penggunaan layanan COD kurang lebih itu 83% ya, menjadi pilihan masyarakat ya di tahun 2021. Nah, ini terlihat sekali ya dari sisi JNE sendiri sebagai salah satu juga jasa logistik, itu banyak sekali ya customer-customer yang memang lebih memilih untuk menggunakan layanan COD ya, karena kita lihat kembali beberapa kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan gitu ya. Karena kita lihat di Indonesia sendiri belum semua masyarakat, belum seluruh masyarakat tahu untuk pembayaran secara digital kan gitu ya. Nah, jadi salah satu layanan COD inilah yang menjadi solusi ya bagi penjual ataupun si pembeli itu sendiri gitu. Karena ya kita sama-sama bisa melihat dari sisi penjual ada kelebihan yang bisa mereka dapatkan. Kemudian dari sisi pembeli pun sangat dimudahkan karena ketika mereka melakukan proses transaksi belanja, mereka tidak harus langsung melakukan pembayaran. Nah, bisa dilakukan ketika memang barangnya sudah diterima gitu. Jadi kan menumbuhkan kalau kita bilang trust-nya dari sisi customer itu ketika belanja secara online dan itu ada layanan COD-nya, itu lebih akan menumbuhkan trust-nya gitu untuk melakukan belanja. Istilahnya tidak belanja abal-abal lah istilahnya. Kalau kita biasa belanja online kan kadang-kadang agak ada momok yang menakutkan ya, ini bener nggak sih barangnya, nyampe nggak sih gitu ketika harus melakukan transfer dulu transfer atau payment di awal gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada layanan COD pastinya kan oh ya udah barang diterima baru melakukan proses pembayaran kan gitu. Oke, menarik. Betul, setuju banget Bu Ayu. Nah, kalau kita berbicara tentang COD ini kan sekarang nih Mbak, pasti kan kalau kita tarik berapa bulan terakhir, ini lagi gempar-gempornya banget nih, warganet dibuat ramai dengan layanan COD gitu kan. Benar banget, dan ini nggak ada habisnya juga nih kalau kita diskusiin. Nah Mbak,
Mbok, tapi kita kalau mengacu ke kondisi di sana, pasti kan akan ada impact nih dari sisi konsumen, dari Iya, sisi pembeli, dan juga pun dari sisi si penjual. Nah, iya. kalau kita bicara kondisi tersebut, gimana sih nih baiknya, dan mungkin bisa di-sharing juga nih kepada teman-teman yang bergabung di siang hari ini tentang aturan layanan COD dan apa aja yang diperbolehkan dan apa aja yang tidak dibolehkan ketika memilih layanan COD. Mungkin bisa dong Bu Ayu di-sharing nih ke teman-teman sekalian. Oke, Kak Krisna mungkin kita sharing sedikit ya, yang tadi Kak Krisna sampaikan memang ya kita cukup menggemparkan ya beberapa bulan terakhir ya mungkin yang sebelumnya di bulan Mei juga pernah ada berita viral juga gitu ya terkait dengan pemberitaan penggunaan layanan COD ya, yang Ya. kalau kita bilang kalau kita lihat ya Kak Krisna, kita melihat dari case-case yang sebelumnya pemberitaan ya kita bisa bilang customer atau penerima barang yang marah-marah ke kurir itu sebenarnya kalau kita lihat itu salah sasaran sih gitu ya kalau untuk harus komplain ke kurir, karena kan dalam hal ini kurir hanya sebagai pihak pengantar barang gitu ya. Nah, sementara dari isi barang kemudian ketidaksesuaian isi barang lah istilahnya kan itu sepenuhnya dari sisi pihak penjual gitu ya Kak Krisna. Nah, kalau kita lihat case seperti itu sebenarnya ya kita bisa simpulkan di sini bahwa masih banyak masyarakat kita yang benar-benar belum paham betul metode penggunaan atau teknis penggunaan layanan COD ini gitu. Kita melihat dari beberapa case yang sebelumnya gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa sharing ya ke teman-teman yang join live Instagram hari ini terkait dengan layanan COD. Itu sebenarnya ya seperti yang kita sampaikan tadi ya Kak Krisna, sebenarnya banyak memberikan dampak positif tapi juga ada resikonya sebenarnya gitu ya. Kalau dampak positif ya seperti yang kita sampaikan tadi ya kemudahan yang bisa diberikan, kemudian ya dari sisi penjual bisa meningkatkan transaksi penjualannya yang mungkin istilahnya memperluas customer-nya dia yang memang agak kesulitan untuk melakukan proses payment dengan digital, dia bisa melakukan dengan metode COD. Tapi di luar itu kita juga harus lihat bahwa ada resiko loh yang kemungkinan akan terjadi ketika misalnya si buyer atau si pembeli menerima barang tidak sesuai nih dengan keinginannya. Nah itulah yang menyebabkan si customer atau si penerima ini akhirnya komplainnya kemana? Komplainnya ke kurir. Nah, ini sebenarnya tidak tepat sasaran ketika si customer atau si pembeli itu komplainnya ke pihak kurir. Ya, kembali lagi kita sampaikan di sini kurir hanya sebagai pengantar barang dan tugasnya hanya mengantar dan menerima pembayaran COD. Nah, kalau saran dari kita sih biasanya menemukan case-case seperti itu kita biasanya arahkan sih ya si customer atau si pembeli ketika memang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan keinginan, kita arahkan untuk menyampaikan komplainannya langsung ke pihak penjual atau kepada si seller itu sendiri gitu. Nah, karena aturan COD sebenarnya kalau dari sisi kelebihan dari pihak pembeli itu sebenarnya sangat dimudahkan ketika misalnya memang barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan keinginan, dia bisa melakukan pengembalian barang gitu dengan cara ya disampaikan dulu komplainan atau disampaikan dulu informasinya ke pihak seller bahwa barangnya ternyata tidak sesuai nih dengan keinginannya. Nah, nanti dari situ pihak seller bisa mengarahkan lagi untuk melakukan pengiriman atau pengembalian barang yang tidak sesuai itu ke pihak ekspedisi gitu. Nah, biasanya sih kita arahkan seperti itu ya customer-customernya biar maksudnya komplainnya itu juga tepat sasaran karena kembali lagi ya tugasnya kurir di sini hanya melakukan proses pengiriman gitu sih. Oke, Mbok. Nah, ini buat teman-teman yang bergabung dan nanti juga akan menonton ulang IG Live kita, itu tadi penting banget informasi dari Mbok Ayu, teman-teman. Dan memang terus terang sih, Mbok, ini kan banyak banget nih yang udah masuk ke kita juga pertanyaannya ke arah sana. Sebenarnya boleh nggak sih ngembaliin, tapi siapa nih yang bertanggung jawab? Karena mungkin ya kita kalau ngeliat dari satu sisi, si kita sebagai konsumen merasa dikecewakan dalam tanda kutip, atau barangnya nggak sesuai, malah melampiaskannya sih ke kurir tersebut. Nah, tapi tadi alangkah baiknya nih buat teman-teman, ini juga penting banget informasinya kalau memang kalian memilih atau menggunakan layanan COD berbelanja online, ketika barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pilih,
itu diterima dulu berarti Mbok ya. Diterima dulu barangnya pasti, terus udah dicek. Nah, baru kalau memang tidak ada kesesuaian, ngomong ke penjualnya. Nah, oh barang saya tidak sesuai, kemarin kan milihnya misalkan warna biru, kalau yang dikirim warna merah, itu komplainnya atau menyampaikannya ke pihak penjual, teman-teman. Jadi, janganlah ke si kurirnya, nanti kalau udah ngomong ke pihak penjualnya, akan diproses ulang, dan nanti akan dikirimkan balik pesanan yang sesuai, baru barang tersebut akan diambil lagi dengan kurir untuk dikembalikan kepada penjual. Seperti itu ya, Bu Ayu berarti ya? Ya, betul sekali. Ya, betul. Oke. Jadi kalau di apa dunia logistik sih memang ketentuan untuk proses delivery kan biasanya kalau untuk COD tidak diperkenankan untuk customer atau si pembeli ini untuk membuka dulu atau memeriksa barangnya dulu tidak sesuai atau enggak tanpa melakukan pembayaran. Karena untuk sistem COD perlu dicatat di sini, barang diserahkan dulu, pembayaran diterima dulu, baru barang itu akan diserahkan oleh kurir. Nah, itu ketentuan untuk transaksi COD. Jadi, payment atau pembayaran harus diterima dulu oleh pihak kurir, baru barang itu bisa diserahkan ke pihak penerima, gitu. Nah, ketika sudah terjadi transaksi seperti itu, jadi sepenuhnya ketika memang seperti yang Kak Krisna sampaikan tadi, betul sekali Kak Krisna. Jadi, memang ketika ada kiriman yang tidak sesuai, mungkin dari sisi size, warna, tidak sesuai, itu harus disampaikan ke pihak sellernya sendiri gitu. Nanti kalau misalnya memang ada penggantian barang, nanti baru nanti pihak ekspedisi bisa dikontak, bisa datang lagi ke counter logistiknya atau ekspedisinya, atau mungkin barangnya bisa di pick up lagi oleh kurir gitu untuk dilakukan return ke pihak pengirim gitu. Oke, Mbok. Nah, itu teman-teman. Jadi harus di-underline tuh kalau sekali lagi kalian memilih layanan COD, harus dibayar dulu nih tagihannya teman-teman. Baru produknya bisa diberikan dari sisi kurirnya, barulah di unboxing atau dibuka. Nah, baru kalau memang tidak sesuai, komplainlah ke para penjualnya dan nanti pasti akan diproses. Jadi jangan khawatir teman-teman, insya Allah memang kan ini salah satu opsi pembayaran yang sangat menguntungkan kalau menurut saya pribadi ya, Bu Ayu ya, karena kan oke, udah sesuai, trust-nya udah ada, bayar. Kalau memang nanti ke depannya mau belanja lagi kan udah nggak ragu nih menggunakan COD atau menggunakan payment channel yang lainnya. Keren. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, Bu Ayu, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau recap dulu nih buat teman-teman. Hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol di IPmu Talk bersama JNE Denpasar, bersama tim sales dan marketing, Bu Ayu Arista dan Bli Indra. Nah, teman-teman, hari ini kita lagi ngebahas tentang cash on delivery, dan buat teman-teman sekali lagi mau ngingetin untuk 3 orang beruntung untuk pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan di sini akan mendapatkan saldo OVO sebesar 25.000 teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanya, nanti langsung kita bahas dengan Bu Ayu dan Bli Indra pastinya. Oke, Bu, tadi kan kita udah diskusi tentang apa ya? Yang lagi terjadi, sering-sering terjadi ya nih, layanan-layanan COD nih, lebih ke konteks yang mengkhawatirkan dalam tanda kutip seperti itu ya. Nah, pasti kan di balik itu ada sisi positif dan keuntungannya dong, Bu. Tadi kan juga udah sempat disinggung nih sama Bu Ayu. Kalau boleh detailin lagi nih, Bu, dari sudut pandang pembeli dulu nih, apa sih keuntungan yang paling signifikan yang paling dirasa oleh pembeli menggunakan layanan COD, dan pasti juga dari sisi penjual, ini keuntungannya apa aja sih, Mbak, menggunakan layanan COD, Mbak? Oke, menarik sekali ya. Kalau nggak salah tadi saya lihat juga di ada salah satu teman-teman yang menanyakan ya terkait dengan keuntungan ya menggunakan layanan atau sistem COD ini. Ya ada 2 sisi ya, Kak Krisna, dari sisi penjual ataupun pembeli ya. Mungkin kita bahas yang dari sisi pembeli dulu ya. Nah, kalau dari sisi pembeli pastinya ya kemudahan yang pertama yang bisa pembeli dapatkan itu adalah dari sisi sistem pembayaran ya, pembayaran yang lebih mudah. Ya kita bisa bilang layaknya kita membeli barang di toko gitu ya, barangnya pembayaran bisa kita lakukan langsung cash gitu ya. Nah, kemudian bisa juga yang tadi kita bahas juga, bisa juga melakukan pengembalian barang apabila memang kirimannya pesanan itu tidak sesuai, baik dari sisi size, mungkin warnanya, mungkin yang tidak sesuai. Nah, itu bisa dilakukan proses pengembalian gitu. Kemudian yang ketiga mungkin ya kita sebagai pembeli itu tidak usah repot-repot ya untuk melakukan berbagai proses pembayaran gitu ya yang ada di pembayaran digital gitu. Jadi
Karena kan kita lakukan untuk pembayaran cash ya, langsung di kurir, jadi tidak usah melakukan apa namanya istilahnya pembayaran melalui digital payment gitu. Nah kemudian mungkin yang terakhir ya bisa memastikan dulu sih kualitas barangnya gitu. Kalau misalnya memang oh ternyata kualitasnya nggak baik nih gitu kan. Kalau biasanya yang biasa belanja online kan biasanya aduh takut kualitasnya baik apa enggak ya gitu. Karena kalau misalnya memang kualitasnya dirasa nggak baik ya udah nggak usah worry, ya udah barangnya dibalikin aja kan gitu ya. Itu dari sisi pembeli gitu. Nah kemudian kalau kita bicara dari sisi penjual ya tadi sebenarnya sistem COD ini salah satu metode yang juga bisa menarik ya, menggait lebih banyak lagi customer gitu ya ataupun pelanggan. Ya terutama mereka yang memang tidak mau ribet untuk melakukan, atau mungkin masyarakat yang belum paham betul ya, maksudnya belum tersentuh payment digital gitu ya. Nah itu ya yang bisa didapatkan dari sisi si penjual. Kemudian meningkatkan juga atau bisa mendapatkan rasa ya tadi trust atau kepercayaan dari si pembeli gitu, karena barang yang dikirim ya bisa dijamin kualitasnya bagus. Kemudian ya si pembeli juga bisa memilih untuk bisa mengembalikan barangnya ketika memang tidak sesuai dengan pesanan. Gitu sih mungkin dari dua sisi ya, antara sisi pembeli ataupun sisi penjual gitu Kak. Oke, Mbak Ayu, thank you banget. Nah, makanya kalau yang saya rasakan dan juga saya tadi mendengarkan jelasan dari Mbak Ayu, sebenarnya minim resiko banget ya menggunakan layanan COD di sini, karena ya tadi kalau memang udah sesuai, alhamdulillah bisa langsung dibayarkan di tempat, dan yang kedua kalau memang tidak sesuai bisa langsung dikembalikan, dan semudah itu, tinggal kita nunggu. Memang masih ada plus ya mungkin 1 hari paling lama atau 2 hari untuk barangnya dikirim kembali. Tapi ya resiko-resiko lainnya sebenarnya ini hampir nggak ada yang menggunakan COD ya, Bu Ayu. Iya, betul. Oke, setuju. Mbok, kita lanjut lagi nih. Dan ini banyak banget pertanyaan pada siang hari ini nih, Mbok. Jadi kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab, karena kami yakin teman-teman pasti juga pernah merasakan pembelian lewat COD. Dan karena itu, nah ini banyak pertanyaan udah masuk ke kita nih, Mbok Ayu. Dan teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, IPmu bersama JNE bekerja sama untuk menyediakan layanan COD nih teman-teman. Nah itu dia. Terima kasih nih buat JNE juga nih atas kerjasamanya nih. Jadi ya, terima akan kasih memberikan juga buat IPmu. pasti akan memberikan layanan terbaik pastinya nih. Udah bersama JNE yang sudah tiap 31 tahun nih beroperasi teman-teman. Ya. Oke, Bu Ayu, kita lanjut nih masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ini dari hamba Allah nih. Wah. Pertanyaannya, kalau mau buka usaha JNE di rumah, syaratnya apa aja sih, Mbak? Nah, mungkin ini secara garis besar gimana nih, Mbak, untuk hamba Allah menjawab pertanyaannya nih? Oke, tadi dari siapa, Kak Krisna? Dari hamba Allah, ini dia tidak menulis namanya nih. Nggak ada namanya ya. Oke, Iya. menarik ya. Pertanyaannya terkait dengan mungkin kalau kita bilang kemitraan dengan JNE ya di sini ya. Ini mungkin sedikit Kak Krisna, kalau kita bicara dari sisi bisnisnya JNE, ya memang kita ada dua sisi ya, terkait dengan kemitraan dan juga corporate. Nah, kalau corporate ya seperti kerjasamanya JNE dengan IPmu, kita secara korporasi ya. Nah, kemudian yang pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana cara untuk join usaha dengan JNE atau mungkin kemitraan ya yang ditanya. Nah kalau kita sih di JNE kita masih buka kesempatan ya teman-teman untuk bergabung menjadi mitranya JNE. Nah untuk saat ini kita fokus untuk pengembangan jaringan JNE di wilayah kecamatan gitu. Karena untuk wilayah titik di Denpasar ya mungkin Kak Krisna atau teman-teman yang biasa jalan mungkin di setiap titik ada JNE gitu ya, ada konter-konternya JNE gitu. Nah, karena di Denpasar ya mungkin kita bilang lah titiknya sudah penuh, jadi kita memang fokus sekarang untuk pengembangan ke wilayah kecamatan gitu, agar semua kecamatan ya bisa terisi ya dengan layanan JNE. Nah, untuk syarat dan ketentuannya mungkin secara umum ya, yaitu yang pertama ya minimal calon mitra harus ada badan usahanya dulu, kemudian nanti yang kedua menyiapkan tempat ya, tempat pun ini harus dilakukan survei dulu dari tim sales marketingnya JNE terkait dengan jarak, karena kita ada minimum jarak yang harus dipenuhi ya oleh calon mitra, itu minimal 2 km dari agen atau konter JNE yang sudah ada gitu. Nah nanti untuk kelengkapan dokumen yang lainnya, untuk pengisian form registrasi, untuk pembukaan itu bisa menyusul gitu. Yang pasti sih harus ada badan usaha dulu gitu. Kemudian harus menyediakan tempat gitu.
Itu sih, mungkin nanti Oke. kalau misalnya memang teman-teman ada yang mau menanyakan lebih detail, nggak apa-apa, bisa nanti DM ke inbox juga ke Instagramnya JNE ya. Nanti kita bantu untuk syarat dan ketentuan lebih detailnya, Kak. Oke, thank you Bu Ayu. Nah, buat hamba Allah tadi cara membuka usaha JNE. Jadi yang pertama harus berbadan hukum, dan yang kedua sudah memiliki tempat, dan yang ketiga nanti untuk syarat ketentuan dan lain-lainnya akan bisa menyusul dan dibantu oleh tim sales dan marketing JNE ya, Bu Ayu. Oke, thank you, Bu. Kita lanjut lagi nih, Bu. Ini pertanyaan bagus dari Ayu Dwi. Layanan COD, apakah ada batas harga produknya? Kalau memang ada, minimalnya berapa dan maksimalnya berapa nih, Bu Ayu? Oke, kalau ya ini menarik juga ya, apa namanya, terkait dengan pertanyaan untuk transaksi COD mungkin sebagai seller ya, mungkin sebagai seller batas minimal kita tidak ada batas minimal ya untuk Oke. apa nilai COD, tapi kita ada batas maksimal. Untuk Oke. maksimal nilai COD per RW bill ya atau per transaksi itu adalah 10 juta. Jadi Oke. untuk yang di bawah maksimalnya itu 10 juta itu kita bisa untuk apa layanan cash on delivery gitu. Oke. Oke, jadi untuk Ayu Dwi, untuk batas minimal nggak ada, tapi maksimalnya ada per transaksi adalah 10 juta rupiah. Nah, itu buat teman-teman. Sebagai nanti kalau memang yang sebagai penjual, itu adalah maksimal 10 juta ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, Mbak Ayu. Oke, ini dari Desi_Ramadhani. Apakah bisa dibatalkan paket pengiriman JNE dengan pembayaran COD, Bu? Oke, kalau untuk pembatalan transaksi COD ya, kita bisa kita tahu dulu ini transaksinya melalui marketplace kah atau mungkin melalui sosial media si penjual gitu ya. Karena kan untuk media penjualan ini kan ada beberapa media ya, dan itu pun dari sisi syarat dan ketentuan itu biasanya dari si penyedia platform ataupun penyedia layanan yang memberikan syarat dan ketentuannya gitu. Kalau secara garis besar sih kalau kita mungkin sharing di sini ya Kak Krisna ya buat teman-teman, kalau misalnya untuk pembatalan itu sebenarnya bisa ya kalau misalnya memang ada kebijakan dari si pihak penjual itu sendiri gitu untuk proses pembatalan. Akan tetapi perlu diketahui juga oleh pihak penjual ya sebagai penjual, karena apa? Ketika misalnya produknya ini sudah diproses proses pengiriman ya oleh pihak logistik, kemudian si buyer melakukan proses pembatalan atau menginformasikan kepada seller, oh saya nggak jadi pesan atau mungkin ada proses pembatalan di sana. Perlu yang dijadikan catatan oleh si pihak penjual adalah untuk pihak penjual itu akan tetap dikenakan ongkos kirim karena barangnya sudah diproses pemberangkatan misalnya dari si pihak ekspedisi itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak untuk dilakukan pembatalan, itu sih sebenarnya kembali ke kebijakan masing-masing seller sih Kak ya. Kalau dari kami sih dari pihak ekspedisi, kalau misalnya memang ada request untuk dari sisi seller ataupun penjual untuk barangnya dilakukan return, ya pasti kita akan bantu untuk melakukan proses return gitu. Oke, baik Bu Ayu. Jadi untuk Desi Ramadhani, untuk bisa dibatalkan atau enggaknya secara JNE bisa, tapi dengan catatan ini juga ada kebijakan dari si sellernya ya, Desi Ramadhani. Jadi seperti itu tadi. Thank you, Bu Ayu. Kita lanjut lagi, Bu. Ini pertanyaan bagus dari Edi Puspayasa, Bu. Bagaimana cara mengatasi pembeli fiktif untuk sistem pembayaran COD? Dan bagaimana cara klaim asuransi pengiriman? Oke. Nah ini sebenarnya sangat ya kalau kita bilang ya menjadi resiko ya dari sisi penjual ya terima orderan fiktif, atau mungkin ya kita pernah juga terima informasi dari beberapa customer atau seller kita yang menyampaikan bahwa ya selain keuntungan ya pastinya ada resiko ya, walaupun resikonya kecil tapi ya tidak perlu benar-benar harus mendapat perhatian khusus ya Kak Krisna terkait dengan ya orderan fiktif dan lain sebagainya, karena kalau kita bicara di belanja online, hal seperti itu ya sangat sulit untuk kita hindari gitu ya. Bahkan ada ya seller yang menyampaikan barangnya sudah dikirim ke penerima kemudian di return tapi barangnya ternyata bukan barang asli gitu, bahkan barang bekas yang dikembalikan. Nah itu kan
sangat merugikan bagi pihak penjual ya. Mungkin di sini ya kalau saran dari kami ya dari sisi apa namanya perusahaan logistik dari JNE ya paling lebih selektif lah ya, benar-benar memfilter untuk apa namanya dari sisi pembelinya, bagaimana memastikan bahwa oh ini pembelinya memang bisa dipercaya gitu untuk melakukan proses transaksi. Kalau misalnya memang dari pihak JNE kan kita memang tidak bisa memastikan ya apakah ini orderan fiktif atau enggak gitu kan. Resikonya akan ditanggung atau dirasakan dari pihak si seller sendiri gitu ya. Mungkin ya saran kita sih kita lebih ke menyarankan ya untuk melakukan filter atas transaksi yang terjadi gitu di toko online-nya masing-masing gitu sih Kak. Oke, setuju Mbok. Nah, makanya untuk Edi Puspayasa tadi cara mengatasi pembeli fiktif, masukan dari Mbok Ayu dan tim dari JNE harus memfilter dulu nih pembeli kalian. Nah, kalau bersama IPmu, nanti ada 3 info yang bisa kalian maksimalkan nih teman-teman, karena ada nama buyer di sana, ada nomor telepon, dan ada email. Nah, ini buat teman-teman sebagai seller, ketika ada konsumen yang memilih layanan COD, dan pasti nanti ada 3 info tersebut, alangkah baiknya tadi seperti masukan dari Bu Ayu, difilter lagi, dan baiknya dicek lagi nih kepada si konsumen tersebut. Bisa ditelepon nomor teleponnya dan lewat email. Dipastikan kalau memang si X misalkan memang melakukan transaksi menggunakan layanan COD dan alamat yang sudah di-input itu sudah benar. Dan insya Allah itu sih salah satu strategi untuk mengurangi mengatasi pembelian fiktif. Berarti Bu Ayu seperti itu ya, salah satunya ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu, thank you. Ada dari Every Winnie Hayu. Apakah pembayaran COD harus cash atau bisa menggunakan transfer atau pakai QRIS? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya terkait dengan pembayaran COD. Kalau kita bilang COD kan cash on delivery gitu ya, tapi kalau kita melihat perkembangan dunia digital beberapa tahun terakhir ini kan sangat memberikan kemudahan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk layanan COD ini ya tidak harus melakukan transaksi atau pembayaran secara cash ya, atau uang tunai atau physical money ya yang diberikan kepada kurir. Sebenarnya kalau untuk perusahaan logistik seperti JNE ya, kita sangat memberikan kemudahan pembayaran secara digital money gitu. Jadi tidak harus teman-teman melakukan pembayaran secara cash atau physical money yang diserahkan kepada kurir, tapi kita malah menyarankan untuk si pembeli atau buyer ini melakukan transaksi cash on delivery itu melalui digital payment, karena kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa payment gateway juga ya untuk memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi COD gitu Kak. Oke, keren. Nah makanya tadi tetap bisa harus pakai cash berarti ya Mbok ya, pasti nanti ke depan juga ada pengembangan, tapi untuk saat ini masih pakai cash gitu ya Mbok ya. Kalau untuk saat ini sudah bisa menggunakan digital payment juga sudah bisa. Jadi nanti ketika barangnya diserah ketika kurirnya datang nanti melakukan transaksi payment digital payment itu kita sudah bisa langsung di kurir ataupun dengan physical money gitu. Karena untuk prosesnya sebenarnya mungkin sedikit informasi boleh ya Kak Krisna ya? Silakan. Oke. Ya mungkin sedikit sharing juga buat teman-teman di sini, khususnya seller ya yang memang membutuhkan layanan COD. Biasanya sih kita memang sarankan untuk si seller ini mengarahkan customer-nya atau pembelinya ketika menerima ketika kurir datang itu melakukan transaksi secara digital atau mungkin transaksi pembayarannya digital money gitu ya, tidak mengeluarkan uang cash kepada kurir, karena untuk proses pengembalian uangnya nanti ke seller itu prosesnya akan lebih cepat Kak. Jadi pengembalian uang dari JNE itu bisa 3-5 hari ya dari barang itu diterima. Jadi dananya akan lebih cepat kembali ke pihak seller gitu dibandingkan dengan physical money gitu sih Kak. Oke, baik. Nah, tadi untuk Erwin Winahayu, pembayarannya bisa nih dengan opsi digital banking lainnya. Dan tadi masukan dari Mbok Ayu, kalau memang baiknya kalau jika ada return pakai salah satu payment transfer ya. Jadi itu nanti uangnya bisa lebih cepat, baik 2-5 hari ya Mbok. Oke, nah itu tadi buat Erwin. Nah, tadi ini ada pertanyaan dari
Nitya 26 _ Nah, mungkin Bu Ayu izin ini kami yang menjawab nih. Apa kemudahan yang didapat jika memakai IPmu? Nah, ini saya nih yang jawab dulu nih, Bu ya. Nah, jadi buat It's Nita, sorry, 26 kelebihan atau kemudahan pakai IPmu kalau kamu adalah pelaku usaha dan sudah memiliki usaha online untuk melakukan atau mengaktifasikan pembayaran channel pembayaran IPmu ini mudah nih. Jadi kamu cuma perlu daftar sebagai merchant IPmu, lalu mengisi dokumen-dokumen yang kami perlukan untuk verifikasi. Setelah itu kamu bisa melakukan integrasi sistem ke platform yang kamu gunakan dan voila, dari semua payment channel yang IPmu milikin seperti virtual banking, QRIS, COD, koneksi dan lain-lain, ini bisa langsung diaktifin tanpa ribet. Jadi daftar, integrasi, bisa langsung menerima transaksi menggunakan IPmu. Jadi kemudahannya banyak banget nih. Nanti buat Nita, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi marketing@ipmu.com dan atau bisa langsung kirim email lewat website kita juga gitu. Oke, Bu Ayu, terus terang ini banyak banget pertanyaan dari tadi saya juga sambil ngelirik kanan kiri nih. Oke, kalau kita lanjut, ini ada pertanyaan dari X-First. COD JNE belum bisa di aplikasi ya, Kak? Nah, itu pertanyaan ini, Bu Ayu, monggo. COD JNE belum bisa di aplikasi. Ini yang dimaksud mungkin aplikasi apa ya? Saya juga bingung nih jadinya jawabnya. Kalau layanan COD sih sebenarnya kita sudah ada kerjasama juga ya dengan marketplace ya. Kita juga sudah ya hampir semua marketplace kita sudah ada kerjasama untuk layanan COD. Kita juga selain di marketplace kita juga ada untuk yang customer retail ya, yang mungkin biasa. Oke. Untuk yang layanan COD untuk customer yang datang langsung ke counternya JNE gitu. Jadi kalau untuk yang based on aplikasi mungkin untuk saat ini belum ya, tapi kalau untuk yang teman-teman yang transaksinya mungkin sering jual beli di marketplace, kemudian ada juga mungkin toko online di luar marketplace, nah JNE bisa nanti membantu untuk layanan COD retail gitu. Oke, nah itu tadi buat expert mungkin kalau untuk dari COD-nya sendiri memang belum, tapi kalau untuk yang di lain-lain, kalau bukan aplikasi lain mungkin ya, marketplace dan lain itu pasti bisa, tapi kalau untuk khusus dari JNE sendiri memang belum ya Bu Ayu ya. Oke, kita ini masih terus terang banyak lagi, tapi kita juga melihat waktu ini kayaknya takutnya nggak cukup nih yang di Bu Ayu. Mungkin nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan diskusi lagi tentunya tentang COD pasti nanti akan kita detailkan lagi apa nih yang kita angkat yang lebih seru lagi nih pastinya dan itu tentunya informatif buat teman-teman yang suka melakukan layanan COD. Nah, mungkin kalau untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu nih buat teman-teman, thank you banget sudah bertanya pada siang hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf, tapi nanti tim kita akan membantu. Jikalau teman-teman masih ada pertanyaan perihal layanan COD, IPmu bersama JNE, bisa menghubungi sosial media kita. Kalau lewat IPmu, bisa IPmu_ID. Kalau lewat JNE dan Pasar, bisa langsung ke JNE-nya ya Mbak ya, @JNE. Nah, pasti nanti langsung dibantu sama teman-teman sales and marketingnya perihal pertanyaan-pertanyaan, atau teman-teman ingin mengaktifkan layanan COD untuk usaha online kalian. Oke, Mbak Ayu Arisa, matur suksma atas waktunya di siang hari ini, luar biasa banget sharingnya. Insya Allah juga buat teman-teman di siang hari ini yang akan menonton juga bermanfaat dan pasti insya Allah bisa meningkatkan kepercayaan mereka menggunakan layanan COD IPmu bersama JNE ya Mbak. Matur suksma Mbak. Terima kasih Kak, terima kasih juga ya, senang sekali ya Kak Krisna ya walaupun waktunya terbatas ya, mudah-mudahan next time kita bisa join lagi ya untuk membahas mungkin topik-topik yang jauh lebih menarik lagi yang bisa kita sharing juga ke teman-teman ya tentunya ya. Mungkin dari JNE juga mengucapkan terima kasih juga ke IPmu dan juga teman-teman yang sudah join ya di live Instagram kita pada siang hari ini ya Kak, seru sekali, banyak sekali yang bertanya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya informasi yang kita sharing ya. Nanti seperti yang Kak Krisna sampaikan, kalau misalnya memang dari teman-teman ada yang mau mendapatkan informasi yang lebih detail, tidak usah khawatir ya, feel free bisa kontak langsung kami ya, JNE ataupun IPmu ke sosial media masing-masing.
Oke, thank you Mbok Ayu. Semoga sukses selalu Thank dan sehat you. selalu ya Mbok. Sukses Ya, buat JNE. ya saya Selamat juga buat siang. ibu. Thank you Mbok. Thank you, Kak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Tadi kita banyak banget nih ngobrol dan diskusi dan dapat sharingan juga dari Sales and Marketing JNE Denpasar, yaitu Mbok Ayu Arista. Nah, buat teman-teman sekali lagi, jika masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang layanan COD, monggo langsung aja menghubungi tim kami lewat ipmu_id atau lewat Instagram JNE. Nah, teman-teman, jangan lupa kalau memang kalian sudah bergabung dengan kami dengan IPmu, langsung aktifin nih layanan terbaru kita cash on delivery bersama JNE. Jangan khawatir teman-teman, JNE sudah 31 beroperasi di Indonesia dan yang pastinya ruang lingkup pengiriman barang ini sangat luas teman-teman. Nah itu poin penting, jadi mau ngirim kemana insya Allah ini tercover nih oleh JNE. Nah langsung aja teman-teman, langsung aktifin layanannya, isi data-datanya lewat dashboard IPmu, dan teman-teman jika ingin bergabung dengan IPmu langsung aja buka website kita di www.ipmu.com. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini di IPmu Talk hari ini bersama JNE Denpasar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan teman-teman pantengin IG kalian sudah bergabung, karena untuk 3 orang yang beruntung di siang hari ini, kami akan membagikan saldo OVO sebesar Rp25.000 nih teman-teman. Oke teman-teman, selalu jaga kesehatan, jangan lupa dipakai terus maskernya, minum vitamin, dan insya Allah kondisi Indonesia semakin membaik semakin harinya, tetap semangat, dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatannya, itu udah paling penting. Oke, teman-teman, saya Kresna Bisaya Nugroho dan segenap tim mohon undur diri. Semoga kita bisa bertemu di IPmu Talk selanjutnya. Dan selamat siang, semoga hari kalian menyenangkan teman-teman. Bye-bye.